Oke, good. 10.31. Ya, mangga 20 menit Gading. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nasabah semuanya. Terima kasih untuk Mas Amega selaku dosen pembimbing saya, Mas Ardi selaku dosen pembimbing kedua saya, lalu untuk dosen penguji Mas Andri dan Mas Andi yang sudah mau hadir di sidang akhir ini. Perkenalkan, nama saya Gading Argano Pradipta, 1218009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Performance Evaluation of Zirconia Screen in Shallow Gas Well, Case Study in Well T2. Ini outline dari bahasan pada hari ini, yaitu Introduction, lalu Basic Theory, Methodology, Case Study, Results and Discussion, lalu yang terakhir ada Conclusion and Recommendation. Untuk yang pertama-tama, ini merupakan background dari presentasi saya, yaitu yang pertama adalah the oil and gas demand ini memicu peningkatan produksi. Namun, seberjalannya peningkatan produksi ini dapat memicu adanya masalah produksi. Salah satunya adalah sand problem. Lalu, seorang engineer ini membuat suatu metode sand control untuk memitigasi adanya masalah kepasiran tersebut. Salah satunya adalah standalone screen. Namun, standalone screen ini memiliki kekurangan, yaitu adanya erosi screen yang dipicu dari flow rate yang tinggi tersebut. Kini hadir sebuah produk dari Zirconia screen, yaitu salah satu standalone screen yang dapat menghindari adanya high erosion. Dan ini merupakan objektif dari tesis saya, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi semua sumur yang terinstal standalone screen pada tahun 2020 di Blok M. Lalu mengkomparasi performa dan spesifikasi dari ceramic screen, yaitu screen yang dengan inovasi terbaru dengan Zirconia screen, yaitu kandidat screen-nya. Lalu yang terakhir ada trial install dari penggunaan Zirconia screen ini, khususnya di sumur T2. Kita masuk ke basic teori, yaitu sand production definition. Sand produksi ini terjadi sebenarnya karena stres pada suatu formasi yang melebihi kekuatan formasi itu tersendiri dan menciptakan adanya kegagalan suatu kepasiran. Gitu. Ini merupakan di sebelah tabel di sebelah ini merupakan klasifikasi dari jenis konsolidasinya atau kekuatan formasinya dengan parameter UCS, porosity, dan Young modulus. Di bawah ini merupakan grafik yang dibuat oleh Belarbi, yaitu potensi suatu kegagalan pasir. Bisa kita lihat yang memicu potensi kegagalan pasir itu ada reservoir pressure dan bottom hole flowing pressure. Di sini titik 4.200 ke atas itu masih ada limitasi titik amannya dari suatu penggunaan kepasiran seperti berikut. Nah, ini merupakan faktor yang menyebabkan terproduksinya kepasiran, yaitu yang pertama ada degree of consolidation, lalu ada laju alir, penurunan reservoir pressure, critical wellbore pressure, dan yang terakhir adalah peningkatan produksi air. Dan ini merupakan efek yang akan terjadi ketika kita memproduksi suatu pasir. Yang pertama adalah akumulasi pasir di downhole maupun di permukaan. Lalu yang ketiga ada formation subsidence atau runtuhnya formasi, sehingga formasi tersebut akan menciptakan angka-angka porositas dan permeabilitas baru. Lalu yang selanjutnya ada sand disposal, yaitu pengolahan kepasiran. Ini akan menciptakan biaya tersendiri untuk pengolahan tersebut. Dan yang terakhir, yang paling fatal adalah downhole and surface equipment erosion.
Dan ini adalah jenis dari send control. Ada dua jenis dari send control tersebut. Yang pertama adalah pasif dan aktif. Yang aktif terdiri dari dua jenis, yaitu mechanical send control dan chemical send control. Dan di studi ini kita akan membahas lebih lanjut terkait standalone screen. Ini merupakan jenis-jenis standalone screen secara konvensional sebelum adanya inovasi, yaitu yang pertama ada wide wrap screen, prepack screen, dan premium screen. Dan untuk penggunaan mechanical send control, tidak asing kita menggunakan desain dari particle size distribution, di mana particle size distribution ini didapat dari hasil pengayakan suatu sampel formasi yang digunakan dengan rumus desain D, setelah itu ditambahkan angkanya. D yang dimaksud itu adalah seberapa persentase pasiran itu tertahan oleh suatu ayakan tersebut yang memiliki ukuran tertentu. Misal D10 itu berarti 10% tertahan di ayakan tersebut. Dan ini merupakan parameter klasifikasi penggunaan mechanical send control dari Tifin, gitu ya, dengan parameter D10 per D95, D40 per D90, dan sub 325 mesh dengan penggunaan send control sebagai berikut. Lalu ini merupakan penggunaan slot opening determination. Slot opening ini merupakan penggunaan bukaan dari ayakan tersebut, gitu. Dan ini merupakan sejarah penggunaan desain dari slot opening. Yang pertama itu ada Koberlik tahun 1937. Dia menentukan slot opening sebesar 2 kali D10. Lalu ada Ballard di tahun 2003, itu penggunaan slot opening itu sebesar desain D5. Lalu Canpura 2010, beliau menentukan slot opening sebesar D10. Dan kemudian Ballard kembali lagi mengumumkan bahwa slot opening yang bagus adalah sebesar D30. Dan selanjutnya Fourier 2013 yang mengatakan bahwa sebagian besar screen ini dipasang slot opening sebesar D10. Lanjut untuk metodologi. Di sini saya melakukan metodologi yang pertama diawali dari studi literatur, data collection, lalu ini merupakan objektif pertama saya, itu dilanjutkan dari pencarian jenis terbaru dari standalone screen untuk menjawab sukses rasio dari evaluasi di objektif pertama. Lalu kita bandingkan dengan screen andalan yang terkini. Lalu ketika dibandingkan, selanjutnya akan dilakukan trial installing dan post-mortem evaluation. Ini case study dari tesis saya. Yang pertama yaitu M-Block overview. M-Block ini memiliki karakteristik yang cukup unik, yang berlokasi di Provinsi Kalimantan, dengan jenis lapangan di delta dan offshore, memiliki jenis reservoir di shallow zone dengan kedalaman 0 sampai 3.000 meter TVD dan main zone di kedalaman 3.000 sampai 5.000 mTVD. Uniknya, reservoir ini memiliki small pocket reservoir, sehingga economic consideration ini harus mampu dilakukan untuk mengambil reservoir-reservoir yang minim terhadap akumulasi hidrokarbon. Di sisi lain, Metrofleet juga harus dipertimbangkan karena lapangan ini itu sudah melewati peak era. Dan ini merupakan karakteristik dari sumur T2, memiliki kompresi dengan tubingless dan kedalaman 1490-an, dengan reservoir yang akan diperforasi dengan akumulasi
akumulasi stage-nya sebesar 0,08 BCF dan net pay 2,1 meter dengan porosity 16,1%, pH-nya 44,4%, saturasi air 49,7%, permeabilitasnya cukup kecil di 68,3 milidarsi, dan reservoir pressure-nya di 2064 PSI. Dan ini merupakan kandidat sumur yang akan dipasang standalone screen. Lalu kita akan masuk ke objektif yang pertama. Ini merupakan hasil dan diskusinya, evaluasi screen dan installation history di tahun 2020. Dievaluasi sebanyak 46 sumur yang tersebar di 4 lapangan, gitu, dengan memiliki jenis paling banyak di premium screen sebesar 41 screen. Di sini menghasilkan bahwa sukses rasio yang ada di tahun 2020 ini sebesar 52%, dengan kegagalannya sebesar 22 sumur, terdiri dari 5 sumur yang tererosi dan 17 sumur yang terjadi plugging issue atau tersumbat di daerah slot opening. Di sini kita bisa simpulkan bahwa lapangan ini itu membutuhkan lebih improvisasi ataupun inovasi dari penggunaan send control, khususnya di standalone screen. Dan ini merupakan ceramic screen deskripsi, yaitu screen dengan yang saat ini digunakan dan paling menjawab seputar inovasi penggunaan standalone screen di blok ini, itu memiliki ciri-ciri yaitu terlapisi oleh ring silikon karbid, yang mana ini juga memiliki high erosion dan diimprove dari screen berjenis wire wrap screen, dengan lubang slotnya berbentuk segi empat. Sukses rasio dari ceramic screen ini cukup terimprovisasi, namun masih ada kegagalan di dalam ceramic screen, yaitu dengan jumlah 6 sumur dari 15 sumur, dengan jenis kegagalannya yaitu 5 sumur yang plug dan 1 sumur yang tererosi. Dan kini hadir zirconia screen untuk menjawab adanya erosi dengan ciri-ciri berwarna putih di ceramic ringnya, di ringnya maksud saya. Lalu ini merupakan jenis yang sama terhadap ceramic screen dengan jenis wire wrap screen, itu dilapisi oleh material dengan jenis zirconium oxide, dan ketika ini dipasang, ini bisa menjadi zirconia screen pertama di Indonesia. Dan selanjutnya saya melakukan spesifikasi komparasi pada ceramic screen dan zirconia screen secara kekuatan material. Bisa kita lihat di sini bahwa kedua material ini akan dilakukan uji tekanan dengan tekanan angin sebesar 0,5 megapascal dengan ditambah kepasiran dengan pasir berjenis karborandum sebesar 24 mesh atau 7 mikron, dan hasilnya silikon karbid ini lebih cepat tererosi dibandingkan zirconia. Dengan waktu 9 menit silikon karbid ini mengalami erosi, sementara zirconia ini dalam waktu 18 menit masih dalam kondisi yang baik. Kemudian di sini juga ada tes suatu material, suatu sampel silikon karbid dengan zirconia, dijatuhkan dengan ketinggian 600 mm, dan hasilnya silikon karbid lebih mudah patah dibandingkan zirconia. Dan kita di sini juga saya di sini juga mengkomparasi ceramic screen dengan zirconia screen secara data kuantitatif.
diambil dari percobaan maupun di literatur. Di sini kita bisa membandingkan ada 4 parameter di sini. Yang pertama ada knob hardness, yaitu kemampuan kekerasan dari suatu material. Lalu compressive strength, yaitu kemampuan suatu material untuk menahan tekanan. Lalu ada thermal conductivity, yaitu kemampuan suatu material untuk menahan panas, untuk mengantarkan panas. Lalu flexural strength, yaitu kemampuan suatu material untuk lebih fleksibel dan tidak mudah patah. Dan di sini kita lihat bahwa zirconia screen ini lebih cenderung dominan angkanya dan lebih besar gitu. Dan bisa kita lihat juga di sebelah kanan ini ada screen cost comparison, yaitu perbandingan suatu biaya yang dikeluarkan untuk memasang suatu screen. Bisa kita lihat di sini juga bahwa zirconia screen juga jauh lebih murah dibandingkan ceramic screen. Jadi kesimpulannya adalah zirconia screen lebih murah dibandingkan dan lebih kuat dibandingkan ceramic screen. Dan ini merupakan zirconia screen trial installation, dan well kandidatnya ada 4 di sini. Bisa kita lihat dengan constraint maksimumnya di stakes sebesar 0,13 BCF dengan perforasi paling dangkal di 836. Lalu ketebalannya di 1,4 meter, porositasnya paling besar di 30,1%, facialnya di 12,4%, permeabilitas paling kecil di 68,3 milidarsi, reservoir pressure di 1137 PSI, dan ini merupakan rencana untuk mendesain slot openingnya. Dan ini merupakan screen job sequences, dan ini juga diimprove oleh kontraktor tersebut. Sebenarnya kita tahu bahwa dengan kondisi lapangan yang unik tadi dan memicu economic consideration, sehingga perlu diimprove juga untuk melakukan pemasangan screen. Dari sini bisa kita lihat ada ideal step, ideal step, dan today's practice-nya yang dilakukan gitu ya. Di sini yang membedakan adalah sand baling ya. Sand baling yang ada di ideal step ini dilakukan sebelum pemasangan screen. Lalu di today's practice ini dilakukan setelah screen well ini shut in dan dicabut, screen-nya sudah dicabut. Artinya di sini sebelum pemasangan screen itu tidak ada data coring dan sand baling, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara melakukan penentuan slot opening, sehingga dilakukan improvisasi juga untuk pemasangan ataupun penentuan desain slot openingnya dengan menggunakan korelasi visual dan D10 grain size. Ini merupakan korelasi visual dan D10 grain size yang sudah ditentukan oleh kontraktor ini. Bisa kita lihat semakin besar nilai visual, maka nilai slot opening yang digunakan akan semakin kecil. Dan ini beberapa parameternya. Lalu setelah dipasang screen, ini merupakan hasil dari pemasangan keempat well tersebut, dan hasilnya cukup memuaskan dengan sukses rasionya 100%, tidak ada indikasi terjadi plugging ataupun erosi di sini, dengan nilai pop paling maksimumnya di 2,1 mmCFD, dengan flow duration-nya di 80 hari, dengan recovery factor paling besar di 150%, dengan kecepatan gasnya di 5,3 meter per second, dengan drawdown paling besar di 84 bar, dan beberapa ini merupakan hasil dari sand baling-nya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam trial installation dan evaluasi terkait sumur T2. Dan ini saya akan merecall sumur karakteristik dari well T2 dengan
data well intervention summary-nya di sini. Lalu bisa kita lihat di sini yang harus kita highlight adalah nilai V-cell dari sumur T2 ini adalah 44,4%. Dan ini nilainya masuk ke dalam penentuan slot opening sebesar 250 mikron besarnya. Dan kemudian setelah dilakukan penentuan slot opening, maka dilakukan clean up test terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini adalah hasil clean up test pada tanggal 9 sampai 10 November 2021 dengan cok yang dinaikkan secara berkala sebesar 2/64 inci, menghasilkan nilai WHFP yang turun secara stabil. Ini mengindikasikan adanya natural sandpack sehingga terjadi bridging dan flowing-nya cukup bagus. Dan pada surface juga tidak terindikasi adanya air dan kepasiran. Dan setelah dilakukan clean up test, dilakukan perhitungan terhadap skin untuk dihitung seberapa potensinya produksi di sumur tersebut. Dari sini saya menggunakan persamaan pseudo pressure Darcy dengan nilai hasil sebesar 19,34. Lalu dari angka tersebut saya input datanya sebagai berikut dan menghasilkan nilai IPR sebagai berikut. Nilai IPR di sini menghasilkan AOFP sebesar 4,14 mmSCFD dengan IPR optimum sekitar 1,24 sampai 2,9 mmSCFD. Dan target flowing-nya itu paling besar di 2,1 mmSCFD. Sehingga targetnya ini masuk dalam kategori optimum flow rate dan bisa dilanjutkan di kegiatan produksi. Dan ini juga nilai TPR yang digunakan dengan TPR correlation-nya Gray mendapatkan gas rate error sebesar 2,13%. Dan ini merupakan implementasi dari put on production dari tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 23 Januari 2022. Dan di sini kita lihat bahwa ada concern pembentukan natural sandpack di tanggal 17 November hingga 12 Desember 2021 dengan penurunan WHFP namun tidak secara fluktuatif sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi natural sandpack di sini gitu. Lalu ada beberapa waktu di mana terjadi shut-in karena ada beberapa maintenance di sini gitu. Dan di sini juga terlihat bahwa di produksi ini tidak terjadi adanya produksi kepasiran secara signifikan. Dan bisa dikatakan bahwa ini juga terindikasi adanya natural sandpack. Lalu setelah sumur ini mati akibat pressure maintenance, bisa kita lakukan pencabutan screen bersamaan dengan sand bailing, dan hasil dari sand bailing ini kemudian kita lakukan sand shift analysis untuk menentukan seberapa sebenarnya nilai dari particle size distribution di formasi ini itu menciptakan nilai berapa gitu. Dan angkanya ini nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan korelasi sehingga korelasinya ini semakin akurat. Bisa kita lihat di sini nilai uniformity rasionya D10/D95 dan D40/D90-nya ini mengindikasikan bahwa nilainya masih uniform dan masih bisa dipasang oleh standalone screen gitu. Dan nilai D10 yang kita dapatkan itu sebesar 325 mikron. Artinya ketika nanti misalnya di slot opening 250 mikron yang kita gunakan ini terjadi plugging ataupun erosi, itu bisa direkomendasikan untuk pemasangan standalone screen
diganti dengan slot opening maksimum di 325 mikron. Dan ini merupakan hasil dari penggunaan zirconia screen, dan hasilnya ini cukup masih dalam kondisi baik gitu, dan bahkan zirconia screen ini masih bisa digunakan kembali di sumur selanjutnya. Dan konklusi dan rekomendasi. Konklusinya adalah di tahun 2020 ini dipasang 46 well menghasilkan 52% sukses rasio disebabkan oleh plugging dan erosi. Dan zirconia screen ini hadir untuk menjawab solusi adanya erosi dalam penggunaan standalone screen yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari ceramic screen dengan compressive strength 5.690 megapascal, flexible strength di 1.250 megapascal, dan kedup hardness di 130 gigapascal, thermal conductivity-nya 3 W per MK, dan zirconia screen ini memiliki 2 kali lebih murah daripada ceramic screen. Dalam pemasangan instalasi zirconia screen ini menghasilkan hasil yang baik dengan 100% sukses rasionya di 4 sumur, dengan porosity maksimumnya di 30,1%, permeability minimumnya di 68,3 milidarsi, kecepatan velocity gasnya maksimum di 5,3 meter per sekon, dan IG maksimumnya di 2,1 mm/cfd, dan maksimum stakes-nya di 0,13 BCF. Sementara di maksimum drawdown-nya di 84 bar. Dan sumur T2 juga menghasilkan hasil yang lebih cukup baik di status recovery factor di 150%, dan produksinya selama 73 hari. AOFP dari sumur ini ada di 4,14 mmSCFD, dan dari data clean up dan production itu tersuspek adanya natural sandpack. Sementara skin yang kita hitung itu bernilai 19,34. Dan secara rekomendasi, saya merekomendasikan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terkait penggunaan dari zirconia screen, mulai dari korelasi terhadap perforasinya, yaitu shot per foot, lalu posisi dari zirconia screen ini terhadap formasi, lalu cadangan yang lebih tinggi maupun reservoir fluida minyak. Ataupun kita bisa mencari lebih lanjut untuk jenis standalone screen yang lebih optimum, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan sekian dari presentasi tugas akhir saya. Lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.